Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Slamet Widodo SPD MKes selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi Ketatabogaan. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Baik, perkenalkan nama saya Besya Hajrah. NIM 230207602014. Prodi D4 Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi saya yang mengenai olahan beras ketan hitam, yaitu bubur ketan hitam, terkait materi yang telah didiskusikan. Bubur ketan hitam, disebut juga bubur pulut hitam atau bubur injit, merupakan hidangan penutup dengan cita rasa manis yang terbuat dari beras ketan dan direbus dengan air berlebih hingga lunak, yang biasa disajikan dengan santan. Bubur ketan hitam merupakan sebutan yang dipakai di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Di daerah dengan pengaruh budaya Melayu yang kuat, bubur ini disebut bubur pulut hitam. Sementara di Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, nama dari makanan ini adalah bubur injit. Makanan ini dapat disajikan dingin maupun hangat. Berikut ini bahan-bahan dan cara membuat bubur ketan hitam. Yang pertama bahan, 1 kg beras ketan hitam yang sudah disosok, air secukupnya, 2 lembar daun pandan dipotong-potong, 1 sendok garam, 250 gram gula pasir. Adapun saus santan, 750 ml santan kelapa sedang, 1 lembar daun pandan ikat, 1/2 sendok garam. Adapun topping, pertama es krim, buah mangga, daun pandan. Cara membuat, yang pertama, cuci bersih beras ketan hitam lalu tiriskan. Kedua, rendam beras ketan hitam dalam air secukupnya selama minimal 1 jam. Yang ketiga, didihkan air secukupnya dalam panci, masukkan beras ketan hitam dan daun pandan. Yang keempat, masak dengan api sedang hingga mendidih. Aduk sekali-sekali. Setelah beras ketan hitam mulai lunak, kecilkan api. Yang kelima, tambahkan gula pasir, aduk-aduk hingga gula larut. Yang keenam, masak dengan api kecil hingga menjadi beras ketan hitam lebih kental. Matikan api. Yang ketujuh, buat saus santan. Masak semua bahan hingga mendidih lalu angkat dan dinginkan. Yang terakhir, sajikan bubur ketan hitam dengan saus santan dengan berikan topping es krim, buah mangga, dan daun pandan sebagai hiasan. Materi pertama, gastronomi. Sejarah. Bubur ketan hitam juga sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sebagai hasil olahan pangan yang saat itu cukup mahal jika dibandingkan dengan beras biasa. Dahulu, bahan ketan adalah salah satu bahan pangan khas Indonesia yang sudah ada sejak zaman Majapahit. Pada awalnya, ketan hitam hanya dikonsumsi para raja. Namun seiring perkembangannya, ketan hitam sudah lebih mudah didapat dengan harga yang terjangkau sehingga bubur ketan hitam bisa dinikmati siapa saja. Sosial budaya. Bubur ketan hitam memiliki makna filosofi kebersamaan dan menyatukan. Karena sifat beras ketan yang lengket, seringkali beras ketan dimasak untuk acara seperti pernikahan dan doa, dan harapan bisa merekatkan tali kasih sepasang pengantin dan bisa menjalani pernikahan yang awet. Dengan rasa manis dan gurih, bubur ketan hitam menjadi makanan khas yang tak bisa diabaikan perannya dalam tradisi Jawa.
Kesehatan. Beras ketan hitam tidak sekedar mengenyangkan, tapi juga memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Menurut data Badan Komposisi Pangan Indonesia, dalam 100 gram ketan hitam terkandung beberapa gizi berikut, yaitu protein 4 gram, lemak 1,2 gram, karbohidrat 37,3 gram, serat 0,3 gram, kalsium 9 mg, fosfor 144 mg, zat besi 1,7 mg, natrium 9 mg, kalium 18,4 mg. Dalam berat yang sangat, jumlah kalori ketan hitam adalah 181 kekal. Manfaat beras ketan bagi kesehatan juga sangat banyak, yaitu kaya antioksida, detoksifikasi alami, sumber serat yang baik, menurunkan risiko diabetes, dan sebagai sumber protein. Materi kedua, food style. Food style pada bubur ketan hitam ini hampir sama pada penyajian bubur pada biasanya, di mana bubur ketan hitam ditumpuk dengan saus santan ataupun dapat diganti dengan cairan susu, lalu diberi topping mangga dan diberi daun pandan sebagai hiasan agar terlihat lebih menarik, lebih lezat, dan lebih menggugah selera bagi penikmatnya. Yang ketiga, food photographer. Food photographer adalah orang profesional yang mengkhususkan diri dalam memotret makanan. Tugas utamanya untuk menciptakan gambar-gambar yang menarik dan menggugah selera dari berbagai hidangan makanan, seperti pada gambar bubur ketan hitam di samping. Mereka menggunakan pencahayaan, komposisi, dan estetika visual untuk menghadirkan makanan secara menarik dan menggugah selera bagi penikmatnya. Dan adapun elemen tambahan yang diperlihatkan pada foto menambah visual dari bubur ketan hitam tersebut sehingga terlihat lebih menarik dan lebih hidup. Yang keempat, food design. Food design sangat penting dalam sebuah penataan makanan, di mana dalam menata makanan sangat perlu sebuah kreativitas, sehingga dapat terlihat lebih menarik dan dapat menggugah selera dan meningkatkan estetika makanan tersebut. Seperti pada gambar bubur ketan hitam ini, terdapat beberapa tambahan pelengkap seperti cairan santan, buah mangga, dan hiasan daun pandan. Adapun tampilannya, yang pertama bubur ketan hitam, yang kedua santan, yang ketiga buah mangga, dan yang keempat daun pandan, seperti pada gambar yang terlihat. Adapun saran pengemasan produk ini dapat menggunakan cup plastik seperti gambar di samping ini, dan untuk lebih menariknya diberi label nama toko dan nama produk agar terlihat lebih menarik. Yang kelima, Research and Development Chef. Penelitian dan pengembangan pada bubur ketan hitam dapat melibatkan berbagai aspek tergantung pada tujuan dan ruang lingkupnya. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan R&D yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau inovasi dalam bubur ketan hitam. Yang pertama, peningkatan formulasi, mencari kombinasi bumbu dan bahan lain yang dapat meningkatkan cita rasa dari bubur ketan hitam. Yang kedua, optimasi proses produksi, meneliti metode produksi yang lebih efisien dan efektif untuk menghasilkan produk bubur ketan hitam yang lebih konsisten dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, penambahan nilai gizi, menambahkan berbagai bahan bergizi yang lain untuk meningkatkan nilai gizi dari bubur ketan hitam. Yang keempat, pengembangan produk, mengembangkan produk bubur ketan hitam sebagai makanan yang bergizi sehat di kalangan orang-orang, seperti menambah es krim sebagai topping. Yang kelima, pengemasan dan penyimpanan, mempelajari teknik pengemasan dan penyimpanan yang tepat untuk memperpanjang umur simpan bubur ketan hitam tanpa mengorbankan kualitasnya. Yang keenam, pemahaman pasar, menganalisis preferensi konsumen dan tren pasar terkait bubur ketan hitam untuk mengarahkan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Yang ketujuh, kajian nutrisi, mengkaji kandungan nutrisi bubur ketan hitam dan mencari cara untuk meningkatkannya, misalnya dengan bubur ketan hitam instan. Yang kedelapan, pengurangan limbah, meneliti cara untuk mengurangi limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan bubur ketan hitam untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan produk tersebut.
Yang keenam, food writer. Food writer adalah seseorang yang bertugas menggali pengetahuan dan perasaan serta menganalisa suatu objek. Dalam profesi food writer, objek yang digali dan dianalisa adalah makanan atau seputar kegiatan kuliner. Adapun yang akan digali oleh seorang food writer yaitu yang pertama, penelitian kuliner. Food writer akan melakukan penelitian menyeluruh tentang bubur ketan hitam, termasuk sejarahnya, bahan-bahan yang digunakan, teknik pembuatan, dan variasi resep yang ada. Yang kedua, penulisan resep. Food writer dapat membuat dan menulis resep bubur ketan hitam yang terperinci dengan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya secara rinci dan memberikan tips agar dapat memperoleh hasil terbaik saat memasak bubur ketan hitam. Yang ketiga, ulasan kuliner. Food writer juga dapat memberikan ulasan tentang bubur ketan hitam yang telah ada di pasar. Mereka akan mencicipi berbagai varian bubur ketan hitam dari berbagai toko atau restoran dan memberikan penilaian atau rekomendasi berdasarkan rasa, tekstur, presentasi, dan nilai-nilai lainnya. Yang keempat, cerita kuliner. Selain itu, food writer dapat menulis cerita-cerita inspiratif tentang bubur ketan hitam. Dan yang terakhir, edukasi kuliner. Food writer juga dapat berperan sebagai pendidik kuliner dengan memberikan informasi tentang nilai gizi dan nutrisi dari bubur ketan hitam. Dan yang terakhir, food artist. Food artist atau pengrajin makanan adalah seseorang yang membuat dan menyajikan makanan dan menarik. Food artist juga berperan sebagai promosi, seperti pada gambar di samping yang merupakan salah satu promosi bubur ketan hitam yang dipromosikan oleh food artist yang menggunakan kreativitas untuk membangun minat seseorang untuk tertarik menikmati apa yang dipromosikan. Promosi bubur ketan hitam oleh seorang food artist dapat bermanfaat untuk inovasi kuliner, kreasi kuliner, dan edukasi gizi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.